Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Mr. Suruh Gurame akan membahas tentang langkah-langkah persiapan tebar larva bibit ikan gurame. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya atau tekan tombol lonceng. Dengan menekan tombol subscribe tidak akan merugikan Anda sedikit pun, dan kebaikan Anda mudah-mudahan dibalas dengan keberkahan yang berlipat-lipat. Amin. Sebelum kita menebar larva gurame, apa sajakah yang perlu dipersiapkan agar tingkat keberhasilannya lebih besar? Yang pertama, jika kita punya bak atau tempat pendederan sudah kotor atau ada airnya yang kotor, ya perlu kita kuras airnya dan kita bersihkan lumut dan kotorannya. Kalau perlu disikat, ya kita sikat supaya steril dari virus, parasit, dan bakteri yang merugikan. Setelah bak dikuras dan dicuci bersih, bisa kita lakukan pengecatan dengan kapur dolomit dan kita jemur sampai kering ya. Tujuannya dengan dicat kapur dolomit itu supaya jamur, parasit, virus, serta bakteri yang menempel di bak bisa mati. Langkah kedua, kita isi air kira-kira 20 cm sampai dengan 30 cm. Jadi tergantung cuaca atau musim. Kalau musim udaranya terlalu dingin di malam hari, yaitu biasanya pada musim kemarau, itu justru malah dingin ya. Udara pada malam hari biasanya lumayan dingin itu kalau pas kemarau. Kadang-kadang udara itu sampai berembun. Air kita kasih kira-kira 20 cm, tapi pada musim penghujan biasanya udara cenderung panas. Kita isi air kira-kira 30 cm. Tapi mohon maaf, ini kalau daerah saya adalah daerah yang merupakan dataran rendah. Mungkin berbeda dengan daerah-daerah yang mungkin datarannya tinggi, itu kadang-kadang malah lebih dingin ya. Atau mungkin di pas ke daerah Katulistiwa persis ya, seperti Kalimantan mungkin malah lebih panas ya. Jadi intinya kita mengukur tinggi rendahnya air itu untuk mendapatkan suhu yang ideal, yaitu antara 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kalau misalkan lebih sedikit atau agak turun di bawah 24 derajat itu ya masih maklum, itu ikan juga masih bisa beradaptasi. Asal jangan terlalu rendah ya, di bawah 18 derajat Celcius itu kadang-kadang ikan sudah nggak mau makan ya. Dan kadang ikan akhirnya bisa sakit dan mati ya. Langkah ketiga yaitu kita tebarkan garam. Tujuannya untuk mensuci hamakan, yaitu untuk membunuh bakteri dan jasad renik lainnya yang merugikan ya. Kenapa kita memilih garam? Karena bahan yang paling gampang untuk kita dapatkan itu garam ya. Di warung-warung, itu warung-warung kecil juga ada ya. Sebenarnya ada lagi bahan lain yang selain garam, yaitu methalin blue, tapi kadang tidak di setiap toko pertanian itu menjualnya. Jadi itu minimal garam ya. Kalau saya pribadi biasanya saya tambahkan dengan daun pepaya dan brotowali ya, di blender, campur garam sekalian. Tujuannya sama, untuk membunuh virus, bakteri, parasit ya yang merugikan. Dan untuk lebih bagusnya lagi kita tambahkan dengan probiotik. Mereknya apa saja ya, seperti contoh misalkan M4 atau Raja Gurame ya. Apa sih tujuannya dikasih probiotik? Probiotik itu seperti M4 itu tadi merupakan mikroorganisme atau bakteri yang menguntungkan ya. Jadi tujuannya untuk menjaga kualitas air budidaya. Dan bagaimana cara kerja probiotik ini? Yaitu bakteri probiotik ini akan mengurai kotoran atau sisa-sisa makanan ikan ya, akan terurai. Dengan semakin banyaknya bakteri probiotik, maka kotoran dan sisa makanan
ikan itu akan cepat terurai karena kotoran dan sisa makanan ikan kalau tidak cepat terurai bisa menimbulkan amoniak atau asam belerang atau gas beracun ya, yang sering menimbulkan kematian pada ikan budidaya. Jadi probiotik ini juga bisa mempercepat pembentukan dan kestabilan plankton ya, menekan pertumbuhan bakteri yang merugikan. Jadi dengan banyaknya plankton bisa menjadi makanan alami bagi ikan yang biasa disebut dengan vlog bakteri atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah bioflok ya. Jadi pemberian probiotik ini ada dua cara. Yang pertama ditebarkan ke air budidaya. Yang kedua dicampurkan ke pakan ikan, meskipun keduanya cara kerjanya itu berbeda tetapi tujuannya sama, yaitu untuk memacu pertumbuhan ikan budidaya supaya cepat besar ya. Kalau yang dicampurkan ke pakan atau pelet itu supaya mempercepat pencernaan pada lambung ikan ya, sehingga cepat menghasilkan asam amino yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ikan. Nah, kalau langkah tersebut sudah dijalankan, tinggal kita biarkan air sampai minimal 3 hari ya, supaya terkena sinar matahari. Setelah minimal 3 hari baru bisa kita tebar larva atau ikan dengan ukuran yang lebih besar. Tapi perlu diingat, kalau untuk menebar larva ya terutama itu tidak boleh terlalu lama ya, misalkan 2-3 minggu baru ditebarkan. Itu sangat berbahaya karena itu biasanya sudah banyak larva-larva capung yang itu menjadi predator bagi larva ikan ya. Kadang bisa memakan dan itu bisa menghabiskan banyak ya. Kira-kira seperti itu dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya dalam hal budidaya ikan gurame. Dari saya sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.